Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baik Bapak dan Ibu, para orang tuaku sekalian yang saya hormati, di malam ke-25 di bulan suci Ramadan ini oleh MDI Kota Pekanbaru memberikan judul santapan rohani Ramadan kita, yakni kita mesti bisa menjaga keikhlasan, sebab keikhlasan dalam beramal ibadah itu yang akan melapangkan hati kita. Bapak dan Ibu, para orang tuaku sekalian yang saya hormati, maka pertama sekali adalah orang-orang yang mendapatkan keikhlasan itu mesti ada satu sifat yang sangat mulia dalam diri setiap kita, yakninya rasa syukur. Rasa syukur. Bagaimana syukur itu agar kita dapatkan? Memiliki sifat qanaah, menerima apa adanya. Jangan sampai menerima ada apanya. Ya, ada apanya, Pak. Nah, kalau menerima ada apanya ini yang berbahaya sekali, sehingga keikhlasan dalam diri kita sulit kita dapatkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mendapatkan keikhlasan itu tadi? Mesti dalam beramal ibadah memiliki semangat yang tinggi, Bapak Ibu. Malam ke-25 ini masih semangat kira-kira? Bapak masih semangat? Karena malam ke-25 ini sebenarnya 25 di dalam Ramadan bukan hanya 25 saja, sebelum-sebelumnya. Mana itu separuh, setengah dari Ramadan itu udah kajiannya menurun aja lagi. Apanya kira-kira yang menurun itu, Pak? Apanya yang menurun, Bu? Oh, jemaahnya. Ustaz nggak bilang. Karena memang kalau awal Ramadan itu di mana masjid, di mana mushola itu penuh semua, Pak Ketua. Ramai jemaahnya. Malam selanjutnya makin ramai, malam selanjutnya makin penuh, malam selanjutnya saking penuhnya melimpah keluar. Malam selanjutnya makin melimpah, selanjutnya makin melimpah. Akhirnya 25 Ramadan kosong di dalam. Karena melimpah terus keluar. Melimpah terus. Maka Bapak dan Ibu, para orang tuaku sekalian, kita mesti memiliki semangat yang tinggi. Jangan sampai, ya alhamdulillah kalau jemaah kita ini kan masih ramai ini, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lolos jemaah kita malam ini, Pak. Banyak di beberapa tempat kata dia mau pamer Ustaz, diam aja dia. Bukan pamer, ngetes. Makmumnya semangat tidak gitu. Maka dengan semangat yang tinggi, maka insya Allah keikhlasan dalam beramal ibadah mudah-mudahan akan selalu terjaga dalam diri kita, supaya hati kita terjaga menjadi hati yang tenang. Kenapa demikian, Pak Ustaz? Orang yang memiliki hati yang lapang, orang yang memiliki hati yang tenang, inilah sesungguhnya orang yang menjadi kelompok hamba-hamba Allah dan penghuni surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang dikatakan hamba Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Yang jiwa tenang itu yang mana, Pak? Hatinya tenang. Hatinya tenang. Ini jiwa yang tenang, dipanggil oleh Allah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah.
mardiyah, kita dipanggil Allah untuk kembali kepada Rabb kita, hanya mengharap ridha Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Ini yang hamba Allah, Pak. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Rupanya kuncinya semua adalah hati yang tenang. Salah satu untuk meraih ketenangan hati, ikhlas dalam beramal ibadah. Itu salah satu untuk meraih ketenangan hati. Karena memang kunci dari segalanya adalah hati kita. Bagaimanapun pakaiannya, Pak, maaf, jubahnya pun panjang dan putih, tapi kalau hati tidak baik, maka itu semua akan rusak. Bagaimanapun rajinnya kita sholat, banyaknya amal ibadah yang lain, kalau hatinya rusak, maka rusak juga amal yang lain. Begitu kata Rasulullah. Maka ibu jangan pelihara yang namanya yang busuk. Apa yang busuk, Ustaz? Busuk hati. Kenapa bisa busuk hatinya, Pak Ustaz? Ada penyakitnya, Pak. Orang yang sakit itu menurut hukum alam pada umumnya kebiasaannya udah capek berobat, apa yang terjadi? Orang yang sakit, Pak, sakit, udah capek berobat tidak sembuh. Pada umumnya kebanyakan, nah itu dia, mati, jadinya membusuk. Hati begitu juga. Kenapa ada hati yang busuk? Memang begitu, kalau hati sudah dibiarkan mati, maka dia menjadi busuk. Busuk, maka itulah penyakit hati. Ada iri, ada dengki, ada dendam, ada sombong, dan segala macamnya itu hal-hal yang tak baik kita pelihara dalam diri kita, Bapak dan Ibu. Maka oleh karenanya kesimpulan dari tausiah Ramadan kita ini, Bapak dan Ibu, dengan Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita masih istiqomah insya Allah sampai akhir Ramadan. Jadilah Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah. Apa itu syahrul tarbiyah? Bulan pendidikan. Apa yang disebut di Ramadan ini bulan pendidikan, Pak Ustaz? Semua amal ibadah yang terbiasa kita lakukan selama Ramadan itu semua pendidikan untuk diri kita, Pak. Salah satunya adalah berpuasa di siang hari, bukan sekedar menahan tidak makan, tidak minum, tapi sesungguhnya kalaulah kita sadari apa itu makna puasa, menahan diri, apa yang ditahan seluruhnya, Bapak Ibu. Ya kan? Kita tahan tidak berkata kotor, tidak ada dusta di antara kita, kemudian tidak ada dengki, tidak ada iri, semua kita tahan dalam diri kita. Maka sebenarnya Ramadan memberikan pendidikan kepada kita, Bapak dan Ibu.